Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Teman-teman yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan teman-teman sekalian. Selama 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai perencanaan biaya pendidikan. Mari disimak teman-teman. Untuk poin yang pertama ialah konsep biaya pendidikan. Nah, apa itu biaya pendidikan? Biaya pendidikan tidak hanya berupa uang, tetapi juga dalam bentuk tenaga pendidik. Menurut para tokoh, salah satunya menurut Supriyadi pada tahun 2010, beliau menegaskan bahwa biaya pendidikan merupakan semua jenis pengeluaran yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga pendidik. Nah, sedangkan menurut Sagala pada tahun 2007, biaya pendidikan ini bersumber dari pemerintah, kemudian masyarakat, dan orang tua. Kemudian digunakan untuk menyelenggarakan sekolah melalui dana langsung maupun tidak langsung. Kemudian menurut Permendikbud nomor 44 pada tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, pasal 1 ayat 5 mengemukakan bahwa biaya pendidikan ini merupakan sumber daya keuangan digunakan untuk biaya satuan pendidikan peserta didik. Kemudian, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan peserta didik sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan pendidikan yang dapat menunjang segala aktivitas pendidikan baik formal maupun informal. Nah, pembiayaan juga menjadi komponen pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting atas berjalannya proses pendidikan. Nah, berdasarkan uraian barusan, yang dimaksud dengan biaya pendidikan ini adalah biaya yang berasal dari berbagai sumber. Nah, sumbernya itu seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian orang tua siswa. Nah, kemudian digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Untuk poin yang kedua ialah sumber biaya pendidikan. Menurut PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pada pasal 51 ayat 1 mengemukakan jika pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian, menurut tokoh Nanang Fatah pada tahun 2004 dalam Kristiawan tahun 2017 halaman 94 sampai 96, sumber daya pendidikan yaitu sebagai berikut. Berasal dari orang tua, kemudian pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, selanjutnya masyarakat, lalu dari fasilitas sekolah, siswa, dan pemilik yayasan atau sekolah. Untuk materi yang ketiga ialah manajemen biaya pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan ialah segenap kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, kemudian penggunaan atau pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, untuk secara umum, kegiatan pokok yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi yang pertama, ada perencanaan anggaran, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik. Kemudian, yang kedua, ada pelaksanaan, yaitu penggunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban, yaitu proses penilaian
terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan. Pertanggungjawaban ini adalah sebuah proses pembuktian bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini meliputi pertanggungjawaban, penerimaan dana, kemudian penyimpanan, dan yang terakhir pengeluaran juga sesuai dengan perencanaan. Dalam perencanaan pembiayaan ini, terlebih dahulu kita harus memahami jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan. Nah, adapun jenis-jenis biaya tersebut, yang pertama yaitu biaya langsung. Nah, biaya langsung ini merupakan biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga yang meliputi biaya dikeluarkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, sarana belajar, kemudian untuk biaya transportasi, lalu gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Nah, untuk yang kedua, jenis yang kedua ialah biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini merupakan keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang dan yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Jenis pembiayaan lain adalah biaya pribadi, yaitu pengeluaran keluarga untuk pendidikan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa atau mahasiswa. Nah, kemudian biaya untuk pengeluaran rumah tangga. Nah, selain itu terdapat biaya sosial. Nah, biaya sosial ini dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Yang terakhir adalah biaya dalam bentuk uang maupun bukan uang. Kemudian adapun untuk menyusun suatu perencanaan pembiayaan atau yang biasa kita sebut dengan rencana anggaran. Nah, adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun suatu perencanaan pembiayaan diantaranya adalah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Kemudian, mengidentifikasikan sumber-sumber yang dinyatakan dalam bentuk uang, jasa, maupun barang. Kemudian, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Yang selanjutnya, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Lalu, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang. Untuk yang selanjutnya, melakukan revisi usulan anggaran. Nah, kemudian persetujuan revisi anggaran. Yang terakhir ialah pengesahan anggaran. Kemudian yang terakhir, kesimpulan pada presentasi hari ini ialah biaya pendidikan adalah biaya yang berasal dari berbagai sumber. Yang pertama dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan dari orang tua siswa. Digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Perencanaan pembiayaan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan 1 tahunan. Kemudian, kontribusi orang tua sangat penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang lebih memadai, seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang. Teman-teman sekalian, berada di penghujung presentasi, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.